24, yes, alhamdulillah. Melatonin. Nah, saya mau satu fokus di hormon dopamin. Ya, kenapa hormon dopamin? Karena hormon dopamin ini pencuri waktu yang tadi dibilang oleh Ustadz Abi Maki. Iya, waktu begitu cepat, waktu begitu dekat. Pertanyaannya, tapi Abi Maki dari dulu satu hari 24 jam, emang iya? Iya, dari dulu juga sehari itu 24 jam, tapi kenapa kayak ada yang dicuri gitu? Jadi kalau tadi ini misalnya bambu itu segini panjangnya, tapi kok jadi segini? Iya, ternyata ada yang mencuri. Pertanyaannya, siapa pencurinya? Pencurinya itu adalah punten, hawa nafsu kita. Apa yang dicuri? Yang dicurinya para ulama menyatakan barokah. Jadi waktu itu hilang berkahnya, maka terasa cepat. Yang hilang itu, yang dicuri itu bukan waktunya, tapi barokahnya. Sehingga waktu itu terasa sempit, terasa cepat karena dicuri berkahnya. Siapa pencurinya? Yang mencurinya adalah hawa nafsu kita. Melalui apa? Jujur ayahanda bunda punten, ya. Kalau dikatakan siapa pencuri keberkahan itu, melalui apa? Kalau pencurinya ya hawa nafsu. Tapi melalui apa pencurinya? Ternyata semua para ulama sekarang baru melihat pencurinya itu adalah selalu berada di tangan saya, di tangan ibu, di tangan bapak. Apa coba? Handphone. Jujur bunda, punten ayahanda, saya cek baik-baik gitu ya. Kalau ibu bapak tidak Allah ciptakan lupa, capek. Capek pak. Kalau nggak Allah ciptakan lupa, capek. Subhanallah. Dan nggak karuan. Contoh-contoh, punten. Ibu bapak pernah sedih nggak karena ditinggal orang yang kita sayangi, yang kita cintai? Pernah sedih nggak? Sedih kan? Sangat sedih. Sekarang masih sedih nggak? Enggak, karena lagi lupa. Pas inget, sedih lagi. Musola, langit senja indah warnanya, ilmu dibagi dengan gembira, semoga manfaat untuk semuanya. Jadi saya persilahkan pembawa acara kita membawain sharing acara. Tri Aresta, topiknya pembentukan otak versus puasa dopamin. Saya persilahkan. Terima kasih. Ya, kebetulan. Sebelumnya belum kenal ya? Belum kenal. Nah, jadi gini teman-teman. Kita punya 5 hormon yang terkenal ya. 6. Satu ada hormon kortisol saat kita cemas, sedih, kecewa. Kemudian kita punya hormon bahagia, dopamin, hormon senang dopamin, hormon bahagia endorfin, hormon cinta tadi oksitosin, hormon kedamaian serotonin, dan hormon untuk regenerasi sel adalah melatonin. Nah, saya mau satu fokus di hormon dopamin. Ya, kenapa hormon dopamin? Karena hormon dopamin ini pencuri waktu yang tadi dibilang oleh Ustadz Abi Maki. Nah, hormon dopamin itu adalah hormon rasa senang. Ya, hormon rasa senang itu beda dengan hormon bahagia. Ya, hormon rasa senang itu kalau kita terus-menerus, kita jadi ketagihan, itu bedanya. Ya, jadi kalau kita ulang-ulang dan itu jadi ketagihan, itu adalah hormon dopamin. Nah, celakanya kalau hormon dopamin kita kebanyakan, itu istilahnya jadi pembusukan otak atau brain rot. Caranya adalah, waalaikumsalam. Ya, jadi hormon dopamin itu terjadi ya paling umum saat kita mengkonsumsi konten receh yang tidak mikir. Ya, tidak mikir. Jadi kita sekarang kan senang ya seperti itu ya. Dan itu udah tidak mikir, kita senang, tambah senang,
maunya 1 menit jadinya 3 jam. Realitas kan? Nah, itu dia. Karena kita menyukai sesuatu yang tidak mikir. Nah, itulah terjadi pembusukan otak. Jadi kalau dopamin itu udah banjir di otak kita, kemampuan fokus kita rendah. Ya. Bukan nggak dalam dan nggak panjang. Ya. Udah gitu nanti ada masalah mental. Nah, sekarang dopamin itu ada 2. Dopamin tertunda dan dopamin instan. Kita generasi X itu dulu belum kenal namanya dopamin instan. Belum kenal. Ya. Dopamin instan itu adalah terjadi jika kita dapat reward atas usaha kita. Ya. Kalau kita belajar dapat 100 dopamin. Atau dapat 80 udah senang dopamin. Dapat 60 udah senang dopamin. Dapat 60 nggak senang kortisol. Ya. Nah, itu namanya dopamin tertunda. Dopamin tertunda itu teman-teman itu sehat. Ya. Kalau kita mau naik gunung, persiapan 6 bulan, fisik ya, olahraga apa-apa, terus kita ada tekanan, ada kebosanan apa-apa, naik-naik, sampai ke puncak gunung. Setelah 6 bulan ya. Nah, itu namanya dopamin tertunda. Dopamin tertunda itu rumusnya adalah usaha dikali waktu. Jadi semakin besar usaha, semakin lamanya waktu, itulah harga dopamin tertunda. Semakin sehat. Ya, reward. Setuju ya? Kan kita dulu begitu kan? Kita begitu kan dulu ya? Dopamin tertunda. Nah, sekarang sejak adanya IT, digantikan oleh dopamin instan. Kita mau apa? Kita pengen lihat, nengok, keinginan kita tercapai, keluar dopamin. Ya, kita mau sesuatu yang dulu nggak ada, sekarang ada, kita ketagihan itu dopamin. Ya, ketagihan game, ketagihan seksual, ketagihan pornografi, ketagihan judul, itu adalah dopamin semuanya. Ya, dan semuanya membuat kita dopamin itu ketagihan. Nah, caranya adalah kebalik. Kita balik, namanya puasa dopamin atau puasa kesenangan. Ya. Kita sebenarnya hakikatnya kita puasa, kita menunda kesenangan kita, betul ya? Kita sahur, baru berbukanya maghrib. Itu sudah dopamin detox. Ya, nanti kalau kita waktunya cuma 30 menit nanti pulang, Google atau YouTube dopamin detox itu apa yang saya ceritakan seperti ini. Jadi kita puasa ini secara pikiran kita sehat. Kita lebih mampu berpikir kritis. Itulah dopamin tertunda, ya, dopamin. Nah, yang kedua adalah ini kalau secara hakikat inilah pencuri waktu kita. Ini yang kata Ustadz Felix, ini saingan Tuhan, saingan Allah ya. Siapa di sini doa buru-buru, ingin ngelihat notifikasi, itu pencuri, ya, itu hakikatnya. Ya, syariatnya tadi dopamin, syariatnya dopamin gara-gara kita seperti itu. Nah, mungkin yang udah kenal, saya pernah puasa medsos 1 tahun penuh ya. 1 Juli 2024 sampai 30 Juni semua kecuali MJ masih ada ya. Semua WA grup saya hilang, apa-apa saya hilang ya. Itu karena selain saya membawa ada beberapa orang sama-sama saya bawa untuk dopamin dan mereka mengalami kemampuan yang luar biasa ya. Mereka punya masalah mental, punya masalah kemampuan fokusnya rendah dan sebagainya, itu semua selesai ya. Jadi puasa ini adalah salah satu sarana kita untuk kesehatan tubuh kita ya. Nah, semua ini adalah bagaimana kita menunda kesehatan kita. Nah, berani nggak teman-teman ini kita kurangin waktunya ya? Berani nggak? Tapi kita pakai waktu aja, misalnya hanya 2 jam sekali, 3 jam sekali, atau enggak gitu ya. Jadi kita sudah mulai menunda kesenangannya. Nah, menunda kesenangan bukan soal ini aja. Ya. Kita pengen ngemil,
Di meja kita makan kita ada nggak? Ada, itu dopamin instan. Nah, tapi kalau kita susah untuk hari ini makannya nggak tahu, ya, atau kita dapat, kita usaha dapat makan siang, itu dopamin tertunda dan itu sehat. Ya, kita mau minum ada, ya, kita mau buka keran ada. Nah itu termasuk reward. Jadi begitu kita merasakan yang kita inginkan dan keinginan itu terpenuhi, keluar dopamin. Begitu sederhana ya. Kita ingin ini dipenuhin, enggak. Nah, ada satu rumus dopamin detox. Teman-teman tahu nggak, bosan itu sehat atau tidak? Bosan, sehat atau tidak? Selama ini kita menganggap bosan itu tidak sehat. Kita pinginnya healing ya, happy-happy. Nah, ternyata kita memerlukan bosan. Ya, di teknik dopamin detox ternyata bosan itu yang bikin sehat, bikin kemampuan kritis kita meningkat. Ya, jadi dulu kan kita main pulang sekolah, main nunggu teman kan keluar kan ya, ada kebosanan. TV cuman siapa? TVRI ya. Nyalain jam berapa? Jam 6. Nah, ada harapan, ada kebosanan untuk nunggu. Nah, ternyata begitu kita mendapatkan rasa bosan, dopamin kita terkuras, kemampuan kritis kita meningkat. Rumusnya begitu aja, ya. Ada rasa bosan, dopamin kita turun, kemampuan kritis kita meningkat. Jadi sederhana itu, ya. Termasuk apakah kita membaca Quran bosan atau tidak, tahan lama atau enggak, ya. Tahan lama tidak. Orang Indonesia itu daya sebelum ada YouTube, kemampuan membacanya nomor 2 terendah di dunia. Udah pernah tahu ya? Nomor 2, belum ada YouTube, belum ada TikTok ya, tambah parah. Nah, ternyata orang Indonesia senang baca. Ini kan scroll senang baca kan? Ya. Cuman masalahnya adalah daya baca. Nah, daya baca itu memerlukan dopamin yang rendah. Daya baca, ya. Makanya kembali lagi kita yuk baca buku. Yang betul-betul satu buku. Betul satu buku. Tidak baca informasi di YouTube atau TikTok yang sudah di-reframe. Diambil satu bagian. Jadi betul-betul kita baca pembukaannya, halamannya satu apa-apa. Ini tentang apa? Ini tentang apa? Nah, itu meningkatkan kemampuan kritis kita. Meningkatkan higher order critical thinking, HOTS. Higher order critical thinking. Jadi kita punya kemampuan untuk membuat keseluruhan, gitu ya. Nah, dan kebanyakan masalah mental juga karena dopamin, ya. Karena dopamin. Jadi kita rasa senang itu ternyata bisa mengalihkan kita dari masalah yang sesungguhnya. Gitu aja sih. Ada pertanyaan, silakan mau diskusikan. Tanya ceritanya. Ya boleh. Jadi saya ingat sekarang Menkom Digi itu buat aturan. Jadi anak-anak yang umur 16 sekarang udah nggak boleh main di bawah 16, Ya. nggak boleh main sosmed. Jadi kalau gitu ini dia bagus dong ya. Dia rupanya denger ceramahnya Pak Arya Restan ya. Ya, kebetulan kita kerjasama. Jadi Komdigi itu suka masuk ke sekolah-sekolah, dia ini terus saya bersama, gitu loh. Oke, jadi maksud saya idenya itu benar ya. Jadi memang sebaiknya nggak usah dari kecil itu suka anak-anak itu dibiasakan untuk sosmed, Iya. dikasih akses, Iya. Iya. biar dia bisa baca. Iya. Termasuk kita sebagai orang tua, anak kita minta, langsung kita iyain nggak? Nah itu dopamin instan kalau iya. Tapi kalau kamu harus begini ya, nanti atau minimal tunggu THR ya, itu minimal gitu ya. Atau kamu usaha, kalau kamu seperti ini nanti papa kasih. Nah itu dopamin tertunda. Dia ada usaha ya. Nah tadi saya ngobrol sama Yanti ya, Yanti. Jadi kita coba ngurangin online, saya ngurangin online. Saya kalau offline saya usahakan hadir. Udah tahu, teman-teman sudah tahu. Saya ngusahain hadir offline ya. Jadi kita gimana kalau kita kesenangan yang tadinya di online
kita keluar ke sana ya, hiking, kemudian naik gunung, sepeda, ya. Nanti yang kita usulkan tapi nggak tahu terwujud atau enggak, kita akan ada hipnoterapi yang di outdoor, namanya Shinrin Yoku atau mandi Ami udah tahu, mandi hutan, ya. Jadi nanti kita betul-betul menyatu dengan alam. Bukan. Jadi semakin sedikit interferensi dari luar, dari suara-suara apa itu semakin itu. Silakan kalau ada pertanyaan mau didiskusikan. Ada yang mau nanya? Ini yang jauh-jauh udah Irland prioritas. Pengalaman Ari yang 1 tahun Udah tadi ya. udah tadi ya? Udah. Oh, boleh saya tambahkan. Nah, jadi saya kan teorinya saya ingin praktek benar-benar. Ya. Saya ingin praktek benar-benar. Saya punya smartwatch, ada datanya. Kualitas tidur saya udah bagus. Tapi begitu saya dopamin data, saya puasa, lebih bagus lagi. Kualitas tidurnya ya. Nah, jadi kalau kualitas hidup ini kita harus punya kualitas tidur yang bagus. Karena kita butuh hormon melatonin untuk regenerasi sel. Ya. Oke. Kalau kita tidur, kita pas masuk tidur itu kita perlu hormon serotonin. Kita mau masuk tidur. Nggak boleh terganggu sama hormon dopamin sama kortisol. Kortisol itu karena kita ngopi. Sehingga kita nggak ngantuk. Satu ya. Nah, pernah nggak di sini kita scrolling jadi nggak tidur? Karena rasa senang. Nah, pernah nggak kita besok mau pergi karena senang nggak bisa tidur? Itu dopamin. Mau tidur kita perlu hormon serotonin, hormon rasa kedamaian. Ya. Colong sekarang Google hormon serotonin alami sekarang. Jangan saya dopamin gitu, dopamin. Enggak, karena kita lawan ini. Ya. Jadi kalau kita mau tidur kita serotonin. Nah, dopamin itu mengganggu istirahat kita. Jadi gunakan dengan bijak. Kalau kita mau senang-senang, mau tanding, bolehlah pakai dopamin. Mau tanding bola dengan bersenang-senang. Ya, main game dengan bersenang-senang. Boleh, tapi dopamin tertunda namanya kan. Gitu loh. Nah, jadi dopamin itu untuk energi tinggi. Nah, kalau istirahat justru nggak boleh ada dopamin. Nggak bisa tidur kita. Rasa senang. Oksitosin juga hormon cinta kan. Kalau kita jatuh cinta, susah tidur. Karena mau tidur kita butuhnya serotonin. Nah, tadi, jadi kita fokus ke dopamin. Silakan, ada pertanyaan. Yang mau tanya? Tapi sebenarnya ya, ketika Triariesta menghilang, itu apakah Triariesta pernah membayangkan bagaimana komentar respon orang pada Triariesta? Jujur, banyak yang nanya, dan kok Triariesta dihubungin nggak bisa sih? Kemana sih? Ada apa sih? Banyak pertanyaan seperti itu. Sebenarnya bukan komentar orang, cuma khawatir. Dan soal itu betul. Jadi saya punya satu WA, lagi sama Triariesta. Sampai ditugasin untuk mencari Triariesta. Dan sampai orangnya bilang konstruksinya nggak apa-apa. Dia masih normal aja. Iya, nggak ada aneh-aneh, nggak normal ya udah. Dan semuanya jawabannya betul. Seperti tadi bilang, mau puasa tadi, dopamin tadi. Itu yang menurut saya menarik. Iya, kebetulan yang terhubung ini dia ngelola suatu TK ya, PAUD ya. Karena saya ikut ngebangun. Jadi itu bocoran tentang saya ada di situ gitu loh. Risa gitu loh. Triariesta, tapi kan gini, ini kan prinsipnya puasa. Iya. Orang berpuasa itu kegunaannya kan dia bisa ngatur diri lagi. Betul. Gunanya dopamin ini kan juga sebenarnya karena orang itu, kalau di rumah saya tuh ada orang yang kerjaannya hari ini video Aliono meninggal, nih besok perang Donald Trump, ikut benci sama Donald Trump karena Iran. Jadi semuanya diatur oleh yang tadi. Oh iya. Ada detox instan itu. Iya. Yang harus dilakukan kan kayak kita puasa, latihannya ya mungkin seminggu sekali, sama sekali enggak. Oh iya. Jangan kayak 1 tahun sekali, seminggu sekali atau 1 hari sekali. Kan kegunaannya biar kontrol. Cuma
Kalau sama sekali tidak melakukan itu, kayaknya kalau buat kita sekarang bisa. Oke, kalau gitu kita ngomong soal kultur. Soal kultur ya. NU ada kulturnya kan? Muhammadiyah ada. SMA kita punya kulturnya. Nah, kita pas nikah itu pertemuan dua kultur keluarga. Terjadi akulturasi. Ya. Nah, sekarang kita ingin bikin kultur ini, sekarang bagaimana untuk fokus ke ibadah ya. Ini. Nah, tapi ada kultur lain. Medsos. Terjadi akulturasi. Kita bisa saring nggak? Kalau nggak bisa, wassalam. Kita puasain aja gitu loh. Ya. Jadi ada 3, momen, makna, sama intensitas emosi. Teman-teman, momen itu nggak bisa kita kontrol ya. Tiba-tiba BBM naik, mati lampu, kebakaran, kita nggak bisa kontrol ya. Ya, ini ada suara di luar tetap ngobrol, kita nggak bisa kontrol. Nah, tapi apakah momen itu bermakna atau tidak? Kalau tidak, sama pikiran bawah sadar kita abaikan. Tapi kalau iya, masuk. Makanya trauma, fobia, terus kita bisa hafal, bisa apa tuh karena bermakna. Ya, cinta itu bermakna. Nah, trauma, fobia itu bermakna. Nah, tadi sebenarnya kalau kita kan tadi tentang puasa kan biasa aja kan? Nah, tapi Ustadz Abi Maki akan menyampaikan bermakna. Ramadan itu adalah Al-Quran. Ya, dia mengulang lagi suatu makna. Kita dapat nggak makna itu? Kalau enggak, sama aja. Gitu loh. Nah, sekarang biasa. Kalau kita di jalan ngelihat ada orang kecelakaan, kita tidak kenal, bermakna tidak? Lewat aja kan? Tapi kalau itu ayah saya, dan saya lihat berdarah-darah, bermakna nggak? Nah, kalau bermakna, kena mental ya. Kena mental. Nah, sekarang itu bermakna negatif, berat. Nah, sekarang air putih ada di depan kita, bermakna atau tidak? Kita dapat air putih biasa atau enggak? Ya, jadi nggak bermakna. Tapi bagi orang yang susah, ya, dia bermakna sekali ya. Dia di Gunung Kidul itu sampai 1 ember berapa kilometer dia bawa, bermakna. Nah, kalau kita memanfaatkan bermakna itu kita jadi pandai bersyukur ya. Kita, teman-teman, kita hidup dalam impian orang lain. Kita hidup dalam impian. Nah, coba kita lihat, kita akan mendapatkan makna-makna dari kehidupan kita. Kita masih punya kesempatan bertobat sekarang. Nah, ada yang udah nggak sempat, udah mendahului ya. Nah, gitu loh. Jadi kita bermakna. Nah, kita tidur masih kita makan buka lemari es, ada kan? Ya, ada nggak orang yang untuk hari ini nggak tahu mau makan apa? Nah, kita hidup dalam impian orang lain. Coba hidup kita dijadikan bermakna dengan rasa syukur. Ada lagi? Tadi Tia Desta menyebut ada hormon ya, selain hormon kortisol dan hormon kejelekan, tapi ada serotonin segala macam. Itu katanya ada ya, kita meminum entah itu suplemen atau apa, tapi bisa mendatangkan hormon-hormon. Ya, bisa. Makanya cuman kalau ada yang gratisan, kalau ada yang alamiah, kenapa pakai yang pil? Makanya tadi saya bilang hormon alamiah itu, kita berjemur matahari pagi itu, serotonin. Tapi ada harga yang dibayar, kulit kita kusam. Tapi itu bikin kita damai. Bikin kita, depresi kita turun. Serotonin itu adalah hormon antidepresan. Ingat waktu COVID, kita nih yang di dalam rumah kena. Yang di luar nggak kena. Tukang sampah, tukang parkir nggak kena. 1. Kedua, kita keluar. Kaca film kita ada anti UV. Artinya ultraviolet kita nggak nyampe ke kulit kita. Kena lagi. Ya. Jadi nggak heran depresi kita meningkat. Karena salah satu yang mensuplai untuk menurunkan depresi kita adalah hormon serotonin. Ya. Makanya tadi saya bilang Google, nanti sampai rumahnya, kita bisa meningkatkan hormon serotonin banyak. Omega 3, salmon, sereal, berjemur matahari pagi, olahraga, berkumpul dengan orang yang kita cintai, itu semua meningkatkan hormon serotonin kita. Kalau hormon serotonin turun,
bermasalah dengan lambung kita, GERD kita overthinking, turun semua, nggak dipikirin sebab jadi akibat, akibat jadi sebab, apa-apa yang dipikirin gitu loh. Daya kira-kira seperti itu. Oke, Ani. Sekaligus tadi Tri Aryasta sudah menyinggung sedikit ya. Jadi izin saya mewakili Miftahul Jannah. Jadi insya Allah ya sebenarnya kegiatan Miftahul Jannah itu selain kita istiqomah mengadakan pengajian bulanan yang dari rumah ke rumah ya. Jadi kalau yang ingin rumahnya barokah, ingin rumahnya penuh rahmat, ingin menjadi sobil baik, sangat kami senang sekali. Jadi kita akan keliling dari rumah ke rumah. Kemudian kegiatan lain juga ya, insya Allah dalam setahun sekali rencananya kita akan mengadakan apa yang disebut rihlah. Rihlah itu adalah jalan-jalan ya, jalan-jalan dalam rangka kayak tadi ada istilahnya tadabbur alam, alam gitu. Nah ini insya Allah ya, insya Allah masih dalam perencanaan sekali lagi. Kebetulan tadi di Gedilis ada nama yoga ya, tapi belum kelihatan. Ada oh iya. Ya, jadi insya Allah akan kita rencananya ya, sekali lagi insya Allah rencananya akan ke Batu Raden. Jadi yoga karena fasilitasi. Jadi nanti seperti tadi yang disampaikan oleh Aryasta, rencananya kita akan sambil healing tipis-tipis jalan gitu ya ke hutan ya. Iya. Ke hutan nanti tidak pakai alas kaki gitu ya. Nggak pakai alas Nggak kaki. pakai alas kaki gitu. Jadi mungkin konsepnya bisa cerita nanti. Ya. Jadi ada dua, disebut dengan Shinrin Yoku. Yang kedua adalah resonansi Schumann 7,8 Hz. Ya, resonansi Schumann. Jadi alam semesta ini berfrekuensi di 7,8 Hz. Resonansi Schumann. Ya. Kenapa kita harusnya kita nyentuh dengan bumi. Tapi kita semakin ke sini semakin terisolasi sama bumi. Kita pakai sepatu, ini beton semua ya. Ini beton semua. Kita jarang nyentuh pohon. Nah, jadi kita jarang grounding tubuh kita. Nah, nanti diharapkan dengan seperti itu kita punya suatu makna bahwa kita yuk terhubung lagi dengan bumi. Nggak perlu ngapa-ngapain. Kita terhubung, diem apa-apa, nanti kita akan sinkron sama bumi gitu aja. Nah, termasuk juga resonansi Schumann 7,8. Ternyata kita di perkotaan banyak frekuensi, terus apa dan sebagainya itu ngerusak kesehatan kita. Sehat. Resonansi Schumann sehat. Oh enggak, yang ini enggak. Ya, tergrounding. Ya, jadi intinya rencananya sudah setelah musim hujan selesai ya, Ya. mungkin April masih kadang-kadang. Oh gitu, info tuh. Info A1. Info A1. Jadi nanti rajin-rajinlah mencari info karena mungkin jumlah orangnya mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi siapa cepat bisa ikut sama-sama healing bersama Aryasta. Purwokerto, Batu Raden. Nah, ya itu nanti bisa masih kita pikirkan apakah naik kereta atau nyewa bis atau nyewa mobil. Insya Allah difasilitasi sama yoga. Ya. Itu Om Daru baru datang, silakan pakai doa. Oh iya, tadi satu lagi, mumpung ingat tadi Abi Maki ngomong soal kebajikan. Kenapa kalau kita ngomong kebajikan kita nggak tertarik, kalau ngomong uang kita tertarik, ya. Jadi pikiran bawah sadar itu hanya mengenal suatu kata yang ada simbolnya. Uang ada simbolnya, mic ada simbolnya, mobil ada simbolnya. Tapi sesuatu yang abstrak itu nggak ada simbolnya, maka kita nggak tertarik. Nah, biasanya kalau kita ngobrol dengan orang atau dengan anak kita nasihatin, kita biasanya menggunakan sesuatu simbol dalam bentuk metafora.
Ya. Jadi kita boleh untuk mendapatkan meningkatkan keimanan kita, carilah cerita-cerita tentang keimanan dalam bentuk metafora. Contohnya ya. Contoh gini aja. Sama soal uang tadi ya. Kalau kita makan kita sholat sendiri itu kan satu ya. Kalau sholat jemaah misalnya 27 gitu loh. 1 juta sama 27 itu salah satu contoh. Nah, terus yang kedua misalnya mata lebah sama mata lalat. Ya. Nah, lalat walaupun terbang di atas taman bunga yang harum mewangi, yang dicari apa? Sampah. Walaupun dia terbang di atas taman bunga yang indah harum mewangi. Ya. Sebaliknya, lebah. Walaupun dia terbang di atas tumpukan sampah, yang dicari apa? Nah, itu metafora bagaimana seseorang hanya bisa melihat kebaikan aja. Ya. Kalau orang melihat keburukan, apapun kebaikan di sekitar kita nggak kelihatan. Nah, itu cuma contoh-contoh aja. Itu contoh metafora ya. Udah. Persiapan ke sana? Oke, kalau nggak ada, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang